Sekarang kita mau lanjut soal autentikasi ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya aplikasi kita tuh belum ada autentikasi dan authorization. Jadi di sini kalau lihat di deskripsi ya, teman-teman bisa di-download aja database-nya. Saya sudah buatkan satu table lagi yaitu table user ya dengan email admin@slrn.id. Lalu passwordnya adalah admin ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini adalah backcribe. Jadi nggak bisa dibaca ya, tapi yang jelas ini admin. Oke. Jadi di sini kita akan menambahkan dua library lagi, yaitu coba ya, go get github.com. Yang pertama adalah golang jwt ya, jwt v5, lalu github.com go fiber contrib, lalu jwt ya, dua ini aja. Oke, lalu di sini env ya, kita pengen bikin konfigurasi kita itu bisa dinamis ya, jadi nanti ada jwt key ya, jwt key-nya lalu jwt expired exp ya, berapa menit ya, saya pengen set 10 menit aja, jadi setiap 10 menit dia harus mengenerate ulang jwt token mereka ya. Jadi di domain kita bakal bikin satu lagi, namanya adalah user ya, di sini user, lalu tipe adalah user, struct ada ID tentu aja, db-nya adalah ID, lalu email ya, string db email, lalu password ya, password string db password. Oke, lalu di sini kita bikin user repository, sebuah interface dengan nama find by email ya, untuk nyari nanti user berdasarkan email ya. Konteks emailnya apa, string, dia akan mengembalikan user dan error. Kayak gini aja. Lalu domain yang kedua, kita pengen bikin domain yang namanya out ya, out. Gini. Kita di sini pengen bikin service-nya aja ya, jadi out service, sebuah interface, lalu login, ctx konteks, dan request lalu responnya apa. Jadi di sini di DTO kita pengen bikin out data ini, lalu ada yang namanya out request, struct ada email tentu aja, lalu passwordnya apa ya, password string JSON, lalu tipe ada out respond ya, kita pengen bikin juga struct, lalu tokennya apa ya, nah token. Oke. Jadi di sini ada requestnya dari DTO out request, lalu responnya dari DTO out respond, dan error ya, kalau terjadi error. Oke, lalu di sini di internal di repository kita pengen mengimplementasikan yang user ya. Ini ada tipe user repository. Sebetulnya kita harusnya nggak nulis repository ya, karena ini udah repository gitu. Ada db goku.database, lalu function new user gini, lalu koneksinya apa, berapa ya, ini domain.user repository, lalu dia akan mengembalikan user repository struct ini ya, dengan asumsi dia mengimplementasikan user repository goku.new default con ya, kayak gini aja. Lalu kita akan mengimplementasikan satu method ini ya. Nah ini. Oke, di sini saya pakai konteks ya, kayak gini. Jadi dataset u.db.from user where goku.c email itu equals to email ya, kayak gini. Lalu error gini ya, boleh, tapi kita bikin dulu di sini URL gini, boleh rr, lalu dataset scan struct konteks ya, ctx, lalu pakai yang usr, tinggal kita return aja. Oke, lalu kita pergi ke service ya. Di sini kita pengen mengimplementasikan out service ya, out gini, out service, sebuah struct yang isinya adalah user repository domain.user repository ya. Nah ini. Lalu function new out akan berisi user repository domain.user repository,
Tapi karena kita perlu konfigurasi JWT ya, kita juga pengen masukkan config aja ya, config. Jadi di sini kita naruh config. Nah, gini aja ya. Tinggal di return aja. Tapi kita perlu kebawain aja ya biar gampang dibaca. Out service gini. Out service. Confnya dari conf, lalu user repository dari user repository. Tinggal kita implementasi aja ya satu metode yang missing ini. Oke, lalu di import aja ya konteksnya di sini. Oke. Lalu kita cari datanya ya tadi. Karena dia request jadi tinggal bilang aja user gini error a.user repository find by email request email ya. Chat X. Kalau dia error tidak sama dengan nil, kita kembalikan saja errornya langsung ya. Error gini. Lalu kalau usernya ID-nya sama dengan kosong, kita akan mengembalikan error juga ya. Jadi error.new authentication gagal ya. Atau violate boleh, tapi kita pengen pakai bahasa Indonesia aja ya. Lalu di sini kita akan cek bigcrypt.compare hash and password. Jadi kalau kita lihat bigcrypt ini dapatnya dari ini ya, Golang Crypto ya. Ini udah di get belum ya? Coba ya, go get. Nah, ini udah download ya. Lalu kita compare antara hash ya. Hash itu yang ada di DB kita. Jadi usr.password. Lalu kita compare dengan yang kita kirim ya. Password. Ini gini aja ya. Jadi error gini. Nah, kayak gini aja ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada satu ya benar ya, password dan hash password kayak gini ya. Jadi kalau error tidak sama dengan nil, maka kita akan kembalikan saja errornya ya. Errornya adalah authentication violate atau gagal ya tadi. Nah, gini aja. Jadi kalau berhasil tinggal kita generate aja JWT ya, token gini jwt.new atau claim map ya, map claim ya, harusnya ID-nya adalah ID user yang akan kita pakai. Ini bebas sebetulnya naruh apa aja ya, tapi bisa mungkin jangan yang sensitif ya. Lalu ada exp, ini kita akan set expired-nya ya. Expired-nya kita akan dapat dari config model ini, kita akan naruh JWT ya, tipe JWT struct, ada yang namanya key ya, string. Lalu ada yang namanya expired ya, integer aja. Lalu di dalam loadernya kita akan load tadi ya. Bentar, sebelum itu config-nya kita taruh dulu ya. JWT kayak gini. Lalu di loadernya JWT-nya kita ambil key-nya, kita ambil dari os.getEnv JWT key tadi ya. Lalu expired-nya kita ambil dari JWT exp ya, kayak gini. Tapi karena dia exp ini integer, kita perlu bikin kayak gini dulu ya. Jadi int atau exp int ini conf.a2i ya. Tinggal kita ambil yang dari sini ya. Nah, ini. Oke, dapat datanya kita taruh di sini. Oke, sip. Jadi di auth ini kita ambil dari a.conf.jwt.exp ya, time.now. Sekarang ditambah add duration dikali ya. Jadi diambilnya dari time.duration dikali dengan time.minute tadi ya. Nah, ini. Udah, lalu unique. Gini. Jadi ini bentuknya adalah epoch time ya. Lalu kita cek di sini setelah tokennya kita buat ini map claim signing ya, kita akan buat jwt.new with claim ya. Nah, ini adalah signing methodnya. Kita pakai HS25 ini aja, 256 ya. Lalu token. Harusnya bukan token ini claim ya harusnya. Nah, ini. Dan ini harusnya bukan ini tapi token nih. Nah, gini ya. Jadi t.error token ini kita sign ya dengan key-nya didapat dari a.conf jwt.key ya, kayak gini.
Jadi kalau error pun kita akan kembalikan bahwa errornya itu gagal. Bukan errornya gagal, tapi autentikasinya gagal. Oke. Ini adalah token stringnya ya, token str. Boleh kayak gini. Nanti jwt.dto-nya respon tokennya diambil dari token respon. Ini str lalu nil. Nah, kayak gini ya. Oke. Lalu kita pergi ke API, kita bikin out di sini ya. Out gini. Autentikasi, lalu out API struct ini kita akan diisi dengan out service ya. Domain.outService. Lalu di sini function new out app fiber app, lalu out service domain.outService. Nah, kayak gini ya. Lalu di sini kita bikin sebuah fungsi gitu, out API, lalu login gini ya, ctx fiber ctx, lalu mengembalikan error ya. Cancel context with timeout, ctx context 10 detik aja, second, lalu defer cancel ya, kayak gini. Nah, ini kayak biasa var request dto.outRequest kita ambil dari ctx body parser, kita arahkan ke request, lalu errornya cek nil atau enggak ya. Kalau dia nil, ctx ini kita akan kirim status unprocessable entity, harusnya send status ya. Nah, ini lalu kita akan ambil tokennya atau responnya, result error gini, aa.authentication service atau out service login ctx nya dapat dari c lalu request. Kalau error tidak sama dengan nil, kita akan return aja ctx statusnya http internal server error, lalu JSON-nya kita ambil dari dto.create error ya, errornya dapat apa. Tinggal kita return aja ctx status http oke, lalu JSON-nya kita ambil dari respon kayak gini, atau dto.create respon sukses respon. Nah, kayak gini ya. Lalu di sini kita bilang AA gini, out API, out service. Lalu app.post gini, out gini aja boleh ya, aa.login. Nah, sip, selesai. Sudah. Jadi di dalam main kita akan register semuanya ya di sini. Ada repository, tadi adalah user repository ya harusnya. Repository.new user db connection. Lalu service-nya adalah out service. Sini service.new out. Ada config ya yang harus kita masukkan dan user repository. Lalu API-nya api.new out ya. New out app out service. Oke. Jadi kalau kita coba jalanin, kita buka Postman ya. http localhost 9000 out ya. Lalu post, lalu di sini di body kita isi row-nya adalah emailnya adalah admin@celeron.id. Lalu passwordnya adalah admin. Coba kita send. Nah, dapatlah dia tokennya ya, aman. Nah, gimana caranya supaya si customer ini ya, di endpoint customer ini mana nih? Nah, ini di sini. Ini kita protect dengan JWT ya, jadi wajib ngepasting JWT. Nah, itu caranya adalah kita bisa pakai middleware tadi ya. Jadi middleware-nya adalah JWT middleware, mid ini boleh. Lalu kita coba import ya di sini. JWT mid gini, github.com, gofiber contrib jwt ya. Lalu jwt mid.new, jwt mid config. Signing-nya kita pakai yang tadi ya. Jadi jwt mid signing key-nya kita ambil dari cnf.jwt ya. Kayak gini. Key. Sip. Lalu kita bisa kirim aja ininya tuh ke sini ya. JWT mid-nya ke sini. Jadi di sini ada tambahan parameter namanya adalah out atau aus autorisasi middleware ya. Merupakan sebuah fiber handler. Jadi di sini gampang aja, tinggal aus mid gini semuanya aja. Oke. Jadi kalau kita coba rerun,
Kita coba pergi ke HTTP, ke yang customer. Kita coba send. Nah, dia akan kena error seperti ini. Jadi kalau kita coba kirim JWT token ini, atau bearer token aja kayak gini, misalnya kita ngasal send, nah invalid or expired JWT. Nah, kena errornya begini. Gimana kalau kita pengennya merubah respon tadi ya, supaya sama dengan respon-respon yang lain? Kita bisa ubah field yang namanya adalah error handler ya. Kayak gini. Tinggal kita return aja, return CTX, statusnya adalah HTTP unauthorized ya. Lalu JSON-nya kita ambil dari dto.create respon error ya. Autentikasi atau endpoint perlu token ya. Silakan login dulu. Nah, ini boleh kayak gini. Nah, sekarang tinggal kita coba rerun aja ya. Lalu kita coba lagi di Postman. Nah, kena error gini ya. Endpoint perlu token, silakan login dulu. Jadi kalau kita coba out login gini, kita ambil tokennya, kita masuk ke sini, lalu kita taruh di bearer token ya. Kita coba send. Nah, ini masih kena error ternyata ya. Coba kita lihat di sini ada, oh di sini harusnya gini nggak sih? Ah, gini ya. Coba lagi rerun. Kita balik lagi ke Postman, kita coba send. Nah, sekarang sukses ya. Senandika Selesa bisa diisi. Jadi kalau coba lagi saya kosongin, send, nah error ya. Kalau salah juga error. Nah, kalau benar, nah berhasil. Jadi ya.